Haji Anies Baswedan tanggal 11 dia agak ditahan ya. Anies, Presiden. Amin, amin. Sini saja. Doakan ya. Pak. Pak. Semoga Bapak jadi presiden, Pak. Amin. Anies. Presiden kita ya Allah. Ibu Presiden. Pak, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan, kawan-kawan, saya berharap kesediaan dan ketulusan Anda untuk jangan lewatkan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Nah, kali ini saudara, kita akan hadirkan berita tentang Anies Rashid Baswedan tiba di tanah air tadi malam sekitar pukul 1 dini hari ya. Dan yang paling ini adalah bahwa ternyata banyak sekali relawan maupun ketua partai. Agus Harimurti Yudhoyono justru datang dengan sekjennya, dengan beberapa pengurusnya datang menyambut di bandara. Dan para relawan boleh dikata bisa ribuan ya, karena cukup ramai aja yang menyambut, dan bertahan sampai jam 1 kurang lebih jam 1 lewat itu baru Anies tiba dan keluar dari menemui mereka. Maksudnya tiba di pesawat, mungkin landing sekitar jam 12 lewat ya. Nah, itulah yang kita coba hadirkan beritanya pada kesempatan yang baik ini. Dan beritanya kita ambil dari ABW News ya, yang dimuat pada hari ini tanggal 12 Juli 2023. Saudara, bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan serta keluarga tiba di tanah air di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu 12 Juli 2023 dini hari usai melaksanakan prosesi ibadah haji. Dari pemantauan KBA News di lokasi, Anies dan keluarga tiba di Bandara Suta, Tangerang, Banten sekitar pukul 1.05 lewat 5 menit, saudara sekalian. Kemudian Anies terlihat keluar dari pintu 1 Terminal 3 Penerbangan Internasional pukul 1.43. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar dengan mengenakan baju koko berwarna biru dan memakai peci berwarna hitam bersama istrinya, Ferry Farhati, yang memakai gamis putih, dan keluarganya.
Kedatangan Anies begitu disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga relawan berbagai simpul yang sudah menunggu kedatangan Anies ikut menyambutnya. Anies dan AHY terlihat berpelukan dan berjabat tangan. Anies Presiden, teriak para relawan mengiringi kedatangan Anies. Tak hanya Anies, AHY juga teriaki relawan sebagai wakil presiden atau cawapres. AHY cawapres, AHY RI 2, sahutnya. Anies dan rombongan keluarga berangkat dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah pada Selasa pagi waktu setempat menggunakan pesawat Saudi dengan nomor penerbangan SP826. Kemudian dijadwalkan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Namun karena ada penundaan atau delay, Anies diperkirakan tiba pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saudara, selain melakukan ibadah haji, ex-gubernur DKI Jakarta melakukan berbagai kunjungan dan ziarah di Tanah Suci. Mulai menghadiri undangan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud di Istana Mina, bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isah, bersilaturahmi dengan pimpinan Masjid Nabawi, mengunjungi Museum Rasulullah di Madinah, mendaki Jabal Nur dan menapaktilasi Gua Hira. Saudara sekalian, Jabal Nur atau Gua Hira itu tempat pertama sekali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, tempat wahyu diturunkan untuk pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq 5 ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah yang wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW di Jabal Nur atau di Gua Hira, yang kali ini dikunjungi oleh Capres Anies Baswedan ketika di akhir melakukan ibadah haji kemarin. Kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW, ke makam Al-Ma'lah, di mana salah satunya juga berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Jubair dan para ulama yang menjadi sanad penting keilmuan Islam di Indonesia, serta berziarah ke makam syuhada perang Uhud. Jadi Anies, saudara sekalian, Anies kali ini memang pergi mengambil kesempatan atas undangannya ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi itu. Selain ibadah haji formal yang diadakan, memang dia juga menghadiri beberapa pertemuan-pertemuan ya yang diadakan oleh pemerintah Arab Saudi, terutama misalnya dengan putra mahkota Arab Saudi, dan berjabat tangan dengan beliau. Dan saya kira bukan cuma dia, ada juga Pak Ganjar juga hadir pada acara tersebut sebelumnya, karena itu diadakan di tengah-tengah ada waktu senggang ibadah haji. Tetapi yang dilakukan Anies setelah melakukan semua rukun ibadah haji itu, dia melakukan misalnya berkunjung ke makam Rasulullah di Madinah, kemudian ke ke Gua Hira, ke Gunung Uhud, Jabal Uhud, dan yang mengunjungi tempat peninggalan Rasulullah, Museum Rasulullah di Madinah, dan bertemu dengan sekjen dan berdiskusi dengan sekjen Liga Muslim ya, Rabita Alam Islami, dan mungkin juga banyak lagi tokoh termasuk para ulama di kota Mekah, para imam masjid di Madinah maupun di Masjid Madinah Nabawi dan Masjid Mekah dan lain sebagainya. Itulah berita yang seputar yang kita bisa rekam dan kita bisa dapatkan dari berbagai sumber di media yang kita dapatkan. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, kelihatannya memang karena itu undangan dan ada waktu dia sebagai ini kan, kemudian dikawal juga oleh pemerintah, dikawal oleh keamanan pemerintah Arab Saudi, sehingga itu menjadi setiap hari menjadi perbincangan yang ringan, kemudian semacam kekaguman lah ya, sebagai seorang tokoh yang tidak punya jabatan di negerinya,
tetapi karena dia salah satu capres dari 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, maka mungkin ini juga ya yang membuat penghormatan yang begitu besar terhadap yang bersangkutan, maksudnya Anies Baswedan dan keluarganya oleh pemerintah setempat, pemerintah Arab Saudi. Nah, itu berbeda dengan undangan lain yang diundang. Misalnya kan yang diundang juga kan Imam Masjid Besar Istiqlal, tetapi kan tidak nampak seperti, tidak berlakukan seperti Anies Baswedan, demikian Pak Ganjar, Puan Maharani dan lain sebagainya. Tetapi kan mereka tidak seperti yang diberlakukan kepada Anies Baswedan. Kita tidak mengerti, tapi banyak orang mengatakan bahwa inilah Anies punya kawan banyak dan memang dia punya bobot sehingga dia bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam diskusi-diskusi terbatas misalnya, atau diskusi apa saja yang bersifat personal atau apa yang bisa memberi pandangan yang bisa dipakai oleh mereka, dan itulah kelebihan Anies dibanding yang lain-lainnya. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian apa yang kita sajikan pada kesempatan ini. Sebentar juga kita akan sertakan beberapa video pendek dan foto tentang penjemputan Anies Baswedan pulang dari naik haji bersama keluarganya. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis. Allah